Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Rabu 28 September 2022, kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita sama-sama belajar, sama-sama terus bertolabul ilmi, yang mana tolabul ilmi atau menuntut ilmu ini adalah sebab terbesar istiqomahnya seorang hamba untuk terus dalam ketaatan dan terus berada di agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kapan kita terus menuntut ilmu? Ya, sampai ajal menjemput kita. Ya, sampai mati. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, baik saya pribadi ataupun antum sekalian, karena menuntut ilmu ini, ya, adalah nikmat yang sangat besar dan sekaligus sesuatu yang berat, kecuali yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nasihat ini yang pertama kali saya tujukan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada antum ikhwas sekalian, agar jangan berhenti untuk terus belajar, ya, karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh di dunia ini jalan menuntut ilmu, maka dengannya nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dirinya masuk surga. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah, mana haq, mana batil. Dengan ilmu. Makanya ilmu merupakan pintu pertama kebahagiaan seorang muslim. Semoga kita istiqamah di atasnya. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwa fillah, azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah sampai pada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-14. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang ke-15, yakni beriman kepada malaikat. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya malaikat yang ditugaskan Allah di dunia dan akhirat dengan ketaatan yang sempurna. Ya. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari nur atau cahaya, yang memiliki sifat ketaatan yang sempurna. Mereka tidak pernah bermaksiat atau melanggar perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan malaikat tidak memiliki sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Artinya mereka adalah hamba Allah, ya, sama seperti kita, yaitu sebagai hamba Allah, tidak memiliki sifat rububiyah, ini sifat menciptakan, sifat mengatur alam dan seterusnya. Mereka hanya
melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketaatan yang sempurna. Tidak pula memiliki sifat uluhiyah, maka mereka tidak boleh disembah, tidak boleh diminta, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang ya, yang mereka menyembah malaikat atau meminta kepada malaikat ya. Seperti yang kita lihat baru-baru ini di media sosial, ada orang yang memanggil-manggil nama Jibril alaihi salam ya, dengan panggilan yang kurang beradab atau kita katakan tidak beradab ya, sambil menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan, saya mencontohkan apa yang dia katakan ya, wahai Jibril, turunkan duit ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini menyekutukan Allah Azza wa Jal ya, menyembah Jibril alaihi salam dan juga menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam ya. Dan tentu orang yang melakukan ini kita dapati bukanlah orang yang mengenal ya tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pengenalan yang baik, dengan ma'rifah yang benar. Mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal ya, yang mulia sebagai wasilah antara diri mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentang sifat malaikat, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar diri kita atau agar kita menjaga diri-diri kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya, dengan menuntut ilmu ya. Setelah itu kita sampaikan kepada keluarga kita ya, kita dakwahi keluarga kita ya, wa ahlikum, dan keluargamu ya. Yang mana neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di sana ada malaikat penjaga. Malaikat yang menjaga neraka yang keras ya, yang kasar lagi keras. Mereka tidak durhaka dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini sifat malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ini tentu berbeda dengan kita. Ya, makhluk manusia atau jin berbeda. Kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita banyak berbuat dosa. Ya, akan tapi Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Adapun jumlah malaikat, ikhwas sekalian, jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yakni para malaikat, kecuali Dia. Ini dalil yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Malik bin Sa'ah radhiyallahu anhu ketika berkisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baitul Ma'mur ini ya itu dimasuki atau didatangi oleh malaikat sebanyak 70.000 setiap harinya. Setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur, dan kalau sudah masuk tidak kembali lagi. Itu setiap harinya sejak diciptakannya dunia ini sampai sekarang, dan terus akan sampai hari kiamat kelak. Ya. Setiap hari didatangi oleh 70.000 malaikat. Ya, setiap kali keluar dari tempat itu mereka tidak kembali lagi. Atau setiap masuk tempat itu mereka tidak kembali lagi. Ya. Kita bisa bayangkan setiap hari 70.000. Ya. Umur dunia ini sudah berapa ya juta tahun. Ya, sehingga tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwah fillah, kemudian berkaitan dengan iman kepada malaikat ini mengandung 4 hal. Ya. Yang pertama, mengimani keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka yang telah kita ketahui. Dan yang keempat, mengimani tugas-tugas mereka yang telah kita ketahui. Ada 4 ya. Dengan bahasa yang singkat, mengimani keberadaan mereka, mengimani nama-nama mereka yang sudah kita ketahui, kemudian mengimani sifat-sifat mereka yang telah kita ketahui, dan mengimani tugas-tugas mereka. Keberadaan, nama, kemudian sifat dan tugas. Ya, kita mengimani 4 hal ini. Ya. Mengimani keberadaan mereka jelas, tidak ada syak atau tidak ada keraguan sama sekali dalam diri seorang mukmin tentang keberadaan malaikat. Bagaimana seorang mukmin akan ragu-ragu tentang keberadaan mereka? Sedangkan beriman kepada para malaikat merupakan salah satu daripada rukun iman. Siapa yang mengingkari salah satu daripada rukun ini, maka telah kufur kepada yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui, seperti Jibril, Mikail, ya, dan yang lainnya dari nama-nama malaikat. Ya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global atau secara ijmal, mujmal. Ya. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat yang telah kita ketahui. Ya, seperti sifat Jibril, ini disebutkan dalam riwayat memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap yang mana sayapnya ini dapat menutup ufuk. Ya, menutup apa? Ufuk. Subhanallah, betapa besarnya makhluk Allah Azza wa Jalla yang berupa malaikat dengan wujud aslinya. Ya. Dan terkadang dengan perintah Allah Azza wa Jalla juga malaikat dapat berubah wujud menjadi laki-laki, menjadi bentuk manusia. Ya, termasuk sifat mereka. Ya, berubah wujud menjadi manusia, sebagaimana ya ketika para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa berubah wujud menjadi laki-laki. Ya. Kemudian mengimani tugas-tugas mereka yang telah kita ketahui. Ya. Yang mereka lakukan atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa rasa bosan dan lemah. Ya. Tidak ada kebosanan dan tidak ada rasa capek, ya, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan sebagian mereka ada yang memiliki tugas khusus, ya, di antaranya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka kita mengimani seperti ini. Kita mengimani secara detail bahwasanya Jibril alaihissalam adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Tidaklah seorang nabi atau seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali melalui malaikat Jibril. Allah Azza wa Jalla tidak langsung memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Ini kita harus meyakini itu. Ya. Kemudian ada malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman.
ya, mengarahkan awan kemana dia akan diturunkan atas perintah Allah tabaraka wa taala. Ya. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada saat terjadinya kiamat. Tiupan yang pertama hancurnya bumi ini atau hancurnya alam ini. Ya. Kemudian tiupan yang kedua, ya, hari kebangkitan. Ya. Kemudian ada malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Ya, sebagian ulama menamai malaikat maut ini dengan malaikat Israel. Ya. Ada sebagian ulama menamai dengan malaikat Israel, meskipun ya tidak ada nas yang menyebutkan secara sharih ya tentang nama malaikat maut. Tapi itu ada penamaan dari sebagian ulama. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas di dalam rahim sang ibu apabila usia kandungan telah mencapai umur 4 bulan. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla merintahkan untuk menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Ada juga para malaikat yang bertugas mencatat amal. Ya, setiap manusia itu malaikat yang di samping kanan dan yang lainnya di samping kiri. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib. Tidak ada satupun ucapan yang terluar atau